Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Diminta untuk menonaktifkan handphonenya. Semuanya kita akan mulai mempusatkan diri kita, fokuskan diri kita pada Tuhan. Tema pagi ini adalah Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan kita percaya semuanya pagi ini kita akan diberkati. Saya ingin mengajak kita semua memuji Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan. Mari dengan bangga, dengan sukacita, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu PPR 2 nomor 17, Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh girang, Yesus juru selamatku. Ku memuliakan namanya, yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku dia terindah. Dia Tuhan juru selamatku, mati untuk aku. Di antara segalanya, Yesuslah yang terindah. Segala rahmat dan anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku dia terindah. Ya Tuhan juru selamatku, mati untuk aku. Ayat 3. Ia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Walau ombak bergelombang, sandar dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku dia terindah. Ya Tuhan juru selamatku, mati untuk aku. Biar hati kita selalu penuh dengan pujian kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Bapak Edi untuk khotum dan salam. Ibadah di minggu pertama di bulan Oktober tahun 2021 ini sekaligus juga perjamuan kudus. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa,
Mazmur nomor 100, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ini sudah bulan Oktober, semakin dekat bulan Desember. Mari kita persiapkan juga diri kita untuk merayakan Natal di tahun 2021, tahun kedua di masa pandemi ini. Ya, mulai minggu ini sampai dengan bulan depan, akhir bulan November, saya sudah diskusi dengan Nicholas. Kita akan berkhotbah dengan lebih detail lagi, lebih kuat lagi, karena mulai pasal 16, Kisah Rasul pasal 16 sampai nanti November itu selesai, kita bagian yang kecil-kecil sekali, pendek-pendek di Alkitab kita, tapi kita mau kembangkan. Ya, kita terus belajar, saya dan Nicholas terus belajar, dan semua pengkhotbah yang masuk ke KKM Pengharapan juga harus belajar sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada keluarga Bapak Rudi Hartono yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilahkan, Dr. Monik. Ya, Bapak Ibu, Saudara semuanya, pagi ini kita akan memuji Tuhan dengan bersuka cita. Mazmur 30 ayat 11 berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Mari selalu hati kita penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik selalu buat kita, Bapak Ibu. Saya serahkan warta jemaat kepada Saudara Tiffany. Pagi para jemaat sekalian, pada hari ini saya akan membacakan warta jemaat. Kami segenap jemaat, hamba Tuhan, dan majelis GKM Pengharapan mengucapkan selamat tahun kepada Penatua Stephen David Cristiano pada 3 Oktober 2021, Ibu Bunga Roliana Podesta pada 4 Oktober,
Ibu Suratmi pada 6 Oktober, dan Saudari Harrison Wijaya pada 9 Oktober. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKIM Pengharapan mengucapkan selamat kepada Evangelis Indah Wijaya yang telah wisuda D1 dari STT Satya Bakti Malang pada hari Jumat 1 Oktober 2021. Tuhan memberkati. Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia. Dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia, maka pada kebaktian hari ini setelah firman Tuhan akan dilakukan sakramen Perjamuan Kudus dan akan dilakukan bersama-sama dengan seluruh gereja di dunia. Jemaat harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Telah dibuka rekening BCA atas nama GKIM Pengharapan dengan nomor rekening tujuan 544 033 0489 dan pada bulan Oktober 2021 dimohon untuk tidak transfer persembahan ke nomor rekening atas nama Lidiatin Lestari karena akan dinonaktifkan. Pelayanan gembala di PEG MW 1. Sehubungan dengan adanya perubahan dalam kepengurusan PGMW 1 dikarenakan adanya pengurus yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, maka sesuai keputusan pengurus dalam surat pemberitahuan tanggal 22 September 2021, Pendeta Edi SS mengisi posisi dalam pengurusan di bidang SDM Teologi PGMW 1. Mohon dukungan daripada jemaat. Dan dalam pelayanan minggu depan, dalam rangka tukar pelayanan PGMW 1, GKIM Pengharapan akan dilayani oleh Bapak Polong Nap Pitupulu SDH dari GKIM Hidup Baru Cinere. Pendeta Edi SS mendapat jadwal pelayanan di GKIM Anugerah Rayon Kembangan, dan Saudara Nikolas Evan Setiawan SDH akan melayani di GKIM Pengharapan Cabang Kalimalang. Mohon dukungannya. Dan warta Komisi Anak. Diberitahuan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Berikut ini adalah video warta. Sekian warta jemaat, selanjutnya akan dilanjutkan oleh keluarga Rudi Harton. Terima kasih. Mari sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu rencanamu indah bagiku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya serahkan pada Inabel. Mari seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan kembali hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan seluruh jemaat di GKMI Pengharapan. Hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk kebaktian dan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai agar ibadah di GKMI Pengharapan maupun di gereja-gereja lain berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi jemaatnya. Kami juga hari ini berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan jemaat. Kami bersyukur untuk tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Engkau yang limpahkan kembali, dan kiranya persembahan yang terkumpul hari ini dapat tersalurkan dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat kami, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Tuya, Ibu Enita, dan Bapak Indarto, Papa dari Bapak Handi. Kiranya Engkau juga memberkati jemaat yang mungkin sedang sakit dan tidak kami sebutkan pada hari ini, Tuhan. Tuhan yang jagai terus ketika dalam setiap proses sakitnya, Tuhan yang terus beri kekuatan, terus lingkupi selama proses penyembuhan, Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang sedang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan juga terus bertumbuh dalam kehidupan iman mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka damai dan sukacita ketika mungkin mereka rindu berkumpul bersama keluarganya. Ingatkanlah mereka Tuhan bahwa dimanapun mereka berada, mereka tidak sendirian, bahwa Tuhan selalu bersama menggandeng tangan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi jemaat akibat pandemi COVID-19, baik jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja di perusahaan lain. Kami serahkan Tuhan apapun kondisi finansial kami saat ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk terus berusaha semampu kami juga dengan terus berserah dengan rencana-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari ini, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik di waktu yang terbaik. Kami hari ini juga berdoa untuk program sinode, kami berdoa untuk
persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang, serta renovasi gedung Cabang Kalimalang. Berkati setiap proses dan setiap pihak yang bersangkutan, kiranya segala rencana yang sudah disiapkan dengan baik bisa terlaksana dengan baik juga, dan dapat menjadi berkat bagi internal gereja GKMI maupun juga bagi sekitarnya eksternalnya. Kami juga hari ini berdoa untuk pembangunan kantor Sinode GKMI. Tuhan, terima kasih untuk para jemaat yang sudah memberikan dukungan, Tuhan yang limpahkan kembali. Terima kasih juga untuk proses pembangunan yang berjalan dengan baik hingga saat ini, Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin proses pembangunan kantor Sinode hingga akhirnya, dan nantinya gedung tersebut bisa berguna melayani lebih lagi untuk kebutuhan di GKMI di Indonesia. Kami juga berdoa untuk persiapan sidang MPL 2 Sinode GKMI pada 17 sampai 19 Oktober 2021. Kiranya sidang dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang berkati setiap hamba-Mu yang akan berpartisipasi, Engkau yang berikan kesehatan dan hikmat kebijaksanaan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami ingin berdoa untuk setiap pemimpin bangsa agar semua dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Tuhan yang menyertai para petinggi dan pejabat negara di segala tingkat, kiranya mereka melakukan tugas hanya dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Juga seperti yang Tuhan ajarkan, biarlah kami punya hati yang besar untuk mengasihi sesama kami tanpa pamrih di tengah-tengah keberagaman masyarakat di negara ini, Tuhan. Biarkan kami juga terus menjadi saluran berkat-Mu, bisa menjaga damai, dan tetap menjadi terang dan garam-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kabar baik yang terus kami terima belakangan ini mengenai menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama PPKM, atas kami juga dan masyarakat lain. Terima kasih untuk setiap peraturan yang telah dibuat dan telah berjalan dengan baik. Tuhan yang berkati setiap orang yang bertugas dalam menanggulangi pandemi ini, Tuhan, Satgas COVID dan tenaga medis, serta instansi lainnya juga yang terus mendukung. Kiranya mereka terus semangat dan konsisten, terus membuat peraturan yang baik dan telah dikaji secara bijak. Kami berdoa Tuhan agar selama proses ini seluruh masyarakat juga bisa terus patuh pada peraturan PPKM dan menjaga protokol kesehatan agar juga terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya untuk cepat menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Kami juga sangat mengucap syukur untuk proses vaksinasi yang kian meluas. Terima kasih juga untuk vaksin ketiga yang sudah diberikan kepada tenaga medis, berkati juga terus para tenaga medis dan pihak-pihak yang sukarela membantu dalam proses pelaksanaan vaksinasi, juga para warga yang terus teredukasi untuk mau juga menerima vaksin Tuhan. Kiranya seluruh usaha kami ini, kami juga bawa terus dalam doa dan hanya berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang mampu mengetahui isi hati kami yang terdalam Tuhan, dan hanya Engkau yang mendengar doa kami. Biarlah kehendak-Mu atas doa-doa kami ini dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan tepat di waktu terindah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kita akan sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali ke keluarga Bapak Rudi. Dipersilahkan Ibu Monik. Ya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita pikir sangat berharga, kita takut. Kita berpikir kita tidak akan mendapatkan penggantinya. Tapi ada satu hal yang kita percaya, Tuhan selalu punya alasan kalau Tuhan mau mengambil sesuatu dari kita. Yang kita perlu siapkan, yang perlu kita lakukan adalah cuma mau membuka telapak tangan kita untuk melepaskan dan membuka genggaman kita. Sehingga Tuhan bisa ambil itu dan Tuhan bisa gantikan dengan yang lebih baik. Ketika hidup kita serasa makin hari makin mundur, jauh ke belakang, serasa tidak ada harapan lagi di depan mata kita, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan punya alasan juga yang selalu terbaik buat kita. Kita bagaikan anak panah
yang mungkin saat ini sedang ditarik mundur ke belakang oleh Tuhan untuk melesat makin hari makin ke depan, makin terbang jauh ke depan, ke sasaran yang Tuhan sudah siapkan buat kita, dan yang kita tahu pasti itu yang terbaik buat kita. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Edi. Kemarin waktu latihan katanya bagus banget gitu ya. Kita mau dengarkan dengan sungguh-sungguh gitu. Apa itu firman yang terbaik? Kemarin juga kita diberkati dari foto yang dikirim Bu Hana di grup ya. Terkadang anugerah itu bukan apa yang Allah berikan, tapi justru apa yang diambilnya. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu indah buat kita. Mari kita selalu berkata, Tuhan Engkau baik. Mari kita selalu bilang, Tuhan aku bersyukur, karena di dalam bersyukur ada mujizat. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan sediakan buat kita, apa yang Tuhan rencanakan buat kita, itu baik buat kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Doa persiapan firman Tuhan dan bacaan Alkitab saya serahkan pada Saudara Jessica. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalian mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami semua, dan untuk kami yang mendengarkan firman-Mu, tolong siapkan hati kami untuk menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Terima kasih ya Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini dibaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi.
dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya serahkan kepada pendeta IDSS. Terima kasih Saudari Jessica yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberi highlight untuk satu keterangan atau pengumuman yang ada di ibadah pada pagi hari ini, khususnya untuk rekening gereja. Nah, rekening gereja kita bersyukur ya, mulai bulan Oktober ini kita sudah punya rekening yang baru, artinya rekening yang lama atas nama Lydia Dian Lestari kita akan tutup mulai Desember nanti. Jadi kalau ada persembahan yang nyasar masih bisa, tetapi diharapkan kita sudah ada nomor rekening baru ini, ya kita rekening nomornya di sini. Perhatikan ada 10 digit, ini pakai bank BCA ya, 54403 30489. Nama pemilik rekeningnya, jadi nanti setelah kita masukkan ke input namanya GKMI Pengharapan JKT YHY. Nah ini kita syukuri karena kita dapat nomor rekening ini istimewa. Kita diberi kesempatan untuk milih 5 digit di belakang. Kalau 5 digit di depan itu susah, kalau 3 digit di depan itu adalah nomor BCA-nya, 2 digit itu masih ada dan tidak, tetapi 5 digit itu kita bisa dapat. Nah, ini akan mempermudah kita sekaligus untuk mengerti GKMI Pengharapan. Jadi kita perhatikan 5 digit di belakang itu adalah 30489. Itu adalah ulang tahun GKMI Pengharapan, 3 April tahun 1989. Jadi dengan kita menyimpan nomor rekening itu, kita akan tahu terus kapan ulang tahun atau hari lahir GKMI Pengharapan. 3 April 1989. Kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian, kita dapat nomor cantik ini istilahnya gitu ya, dan kita semua bisa hafal. Oke, itu yang saya selipkan supaya kita bisa mengerti ini perubahan penting sebabnya. Jadi mulai hari ini kalau mau transfer langsung nomor rekening baru. Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan,
Hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia. Jadi gereja-gereja di seluruh dunia merayakan perjamuan kudus. Dan kita juga merayakannya. Sebenarnya ada liturgi khusus yang dikirim oleh PGI. Tetapi kita ada kesulitan karena itu pakai yang di Indonesia pakai tata cara dari satu gereja suku tertentu gitu ya, dan kita kesulitan, jadi kita tidak memakai liturginya, tapi kita bersama-sama merayakan hari perjamuan kudus sedunia yang ditetapkan pada minggu hari ini. Jadi hari ini sekali lagi kita merayakan perjamuan kudus dunia. Nah, pagi hari ini kita juga belajar satu tema yang cukup menarik. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Benar seperti katakan oleh Dr. Gigi Monik tadi ya, waktu kita latihan, saya kasih guruan, tapi serius juga. Ayo semua sungguh-sungguh datang ya, kita semua datang kan, kita latihan datang gitu ya. Khotbah saya besok bagus gitu ya. Saya ditanya balik, apa biasanya nggak bagus Pak? Ya bagus, ini tetap bagus gitu ya. Kasih semangat gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana lebih baik. Nanti Kisah Rasul pasal 16, 19, dan 34. Saya berhenti sampai 34. Karena besok itu minggu besok 35 sampai dengan 40 itu dikobatkan oleh Pak Holong gitu. Jadi sekali lagi sempit-sempit semua nanti khotbahnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hidup kita itu adalah hidup yang natural. Maksudnya seperti ini, semua terjadi sesuai hukum alam. Jadi kalau kita bangun tidur itu juga hukum alam, kita bekerja seperti biasa. Tetapi kita sadari juga bahwa di waktu-waktu tertentu kita butuh yang supranatural. Tidak hanya yang natural, yang berjalan natural saja, tetapi butuh yang supranatural. Saya pernah mengkhotbahkan beberapa kali, itu bukan khotbah secara khusus, tapi saya mengatakan kalau kita punya gajian, misalnya seperti itu ya, tiap bulan kita punya gaji, dan kemudian ternyata setelah kita coba evaluasi dalam setahun, ternyata yang kita dapatkan itu lebih daripada sekedar gaji kita. Dari mana kita dapat gitu kan? Nah, inilah salah satu supranatural yang dalam kehidupan kita. Kita kok bisa dapat lebih banyak ya? Dan bahkan kita bisa mengeluarkan uang lebih banyak daripada pendapatan kita. Inilah supranatural. Kalau kita bekerja sendiri, yang bukan gajian gitu ya, ada aja berkat dari mana-mana. Nah, itulah supranatural. Jadi kita hidup di dalam natural sesuai dengan hukum alam, tetapi kita juga mengharapkan ada yang supranatural. Dan inilah kehidupan yang lengkap. Menurut saya, dan saya pikir Bapak Ibu juga mengerti, ternyata kita butuh yang supranatural. Dan perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja sesuai dengan hukum alam natural, tetapi Allah juga Allah yang supranatural, Allah yang melanggar atau mematahkan hukum alam. Dan disinilah justru keistimewaan kita, khususnya sebagai orang-orang Kristen yang meyakini ada yang supranatural seperti itu. Hidup bukan hanya natural saja, tetapi hidup juga ada supranatural. Dan itu ada juga di dalam diri Allah kita. Kalau kita hanya mengandalkan hukum alam, maka kita tidak mungkin bisa meyakini dengan konstruksi iman kita bagaimana Tuhan Yesus bisa lahir di dunia melalui perempuan atau darah Maria. Tidak mungkin. Dan inilah supranatural. Dan kita punya itu semua. Jadi kita sadari kita hidup dalam dunia natural, tetapi kita juga membutuhkan yang supranatural. Dan Allah kita bekerja di dalam dua lini tersebut. Nah, teks yang kita baca, ayat 19-34 dalam Kisah Rasul pasal 16 ini, kisah yang tidak asing bagi setiap kita. Paulus dan Silas ada di penjara gitu ya. Itu gambarnya Bapak Ibu sekalian, saya dapat yang seperti itu ya. Mereka dipasung, yaitu ada celah-celah. Sebetulnya itu bukan satu kondisi yang tepat menggambarkan penjara seperti itu, karena Alkitab mengatakan mereka ditaruh di tengah-tengah penjara. Asumsi saya, narapidana lain itu bisa melihat. Kalau seperti ini kan kelihatannya mereka eksklusif ya, dua orang ini ya. Ya oke lah, itu penggambaran aja, tapi maksudnya
Paulus dan Silas di penjara. Mana yang Paulus, mana yang Silas dalam gambar ini saya nggak tahu. Tapi dua orang itu gambarannya ya Paulus dan Silas. Mereka di penjara karena mereka dituduh melakukan huru-hara. Padahal yang sesungguhnya mereka melayani Tuhan. Mereka mengusir roh tenung dari hamba perempuan. Perhatikan, Paulus dan Silas dalam pelayanannya bukan sekedar mengabarkan Injil, ini hukum yang natural saja. Tetapi yang supranatural itu juga dikuasakan di dalam pelayanan mereka. Dan mereka melakukannya. Tetapi yang supranatural itu membawa mereka kepada penjara. Saya pikir dengan supranatural, harapannya kita itu mendapatkan satu hebat, satu hal yang lebih baik. Tetapi gara-gara yang supranatural ini juga, kuasa setan disingkirkan. Paulus dan Silas harus masuk penjara. Karena orang, sebutnya tuan-tuan dari roh tenung itu, marah karena mereka tidak punya penghasilan lagi. Mereka ada di penjara. Dan kita mengerti hal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini, sesuatu yang luar biasa. Alkitab mengatakan, mereka berdoa. Di ayat pasal 16 tadi, di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka bisa saja protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya harus masuk penjara. Bahkan didera oleh mereka. Didera itu dicambuk, sekalian. Sakit sekali cambuk itu. Bisa saja mereka dipukulin karena itu situasi sudah emosi tingkat tinggi dan mereka merasa dipersalahkan ya mereka didera, bisa dicambuk, bisa dipukul, ya ada batu dilempar gitu. Itulah konsep didera dalam pemikiran saya. Nah, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Saya boleh mengatakan seperti slide tadi ya. Berdoa itu datang pada Tuhan. Bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan hanya sejauh doa. Dan kita bisa datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Tetapi yang dilakukan bukan hanya berdoa saja. Tetapi Paulus dan Silas memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua. Satu yang saya pahami gitu ya. Kalau tadi doa itu datang pada Tuhan. Kalau memuji, pergi bersama Tuhan. Pergi. Tuhan, saya mau pergi bersama dengan Engkau. Itulah konsep yang lain daripada sekedar memuji. Saya mau pergi bersama dengan Tuhan. Seluruh keadaan hati ini tidak mempengaruhi untuk saya datang pada Tuhan, tapi juga saya mau pergi ke hadirat Tuhan. Jadi kita bisa memuji Tuhan di dalam segala keadaan yang buruk. Artinya kita mau pergi bersama dengan Tuhan. Kita abaikan kondisi kita. Saya mau pergi. Tuhan mau pimpin saya mau kemana. Saya memuji Tuhan. Itulah konsep memuji Tuhan dalam pikiran saya, khususnya dalam Paulus dan Silas. Tapi bukankah memuji itu punya kuasa yang besar? Kita ingat tembok Yeriko yang begitu tebal. Rontok. Karena bangsa Israel selain memutari selama 7 hari atau 13 kali. Mereka memutar tembok Yeriko itu. Mengelilingi tembok Yeriko itu. Mereka memuji Tuhan. Itu luar biasa. Di saat terakhir mereka berikan trompet dan mereka memuji Tuhan. Dan rombok itu runtuh. Jadi datang pada Tuhan dan pergi bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, Natal tahun ini temanya menarik sekali. Nanti panitia Natal akan mengumumkan. Tapi nggak jauh dari tentang berdoa dan memuji Tuhan. Bagaimana hati kita
dibawa untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Nanti biar panitia mengumumkan, saya tidak berkuasa untuk membocorkan temanya ya, biar nanti panitia aja ya. Nah, ini konsep berdoa dan memuji Tuhan itu ada di dalam Paulus dan Silas, bagaimana mereka datang pada Tuhan dan mereka mau pergi bersama dengan Tuhan. Kehendakmu Tuhan kehendakmu Tuhan saja yang terjadi atas diri kita. Mungkin mereka mengeluh di dalam hati, tetapi dengan berdoa dan memuji Tuhan itu membuktikan mereka takluk, tunduk kepada pimpinan Tuhan. Nah, apa yang terjadi berikutnya kita mengerti. Terjadilah gempa bumi. Mematakan sendi-sendi ada di tembok itu, dan kemudian belenggu mereka itu lepas. Ini luar biasa. Gempa yang sangat kuat. Dulu, saya harus akui ketika membaca firman Tuhan ini, gempa itu terjadi hanya di penjara. Tidak di bagian yang lain. Tetapi ketika saya membaca referensi yang lain, saya juga, kok saya bodoh banget ya. Menafsirkan ini yang terjadi gempa cuma di penjara. Ternyata gempa itu ada di kota Filipi. Dan kita bayangkan kekacauan, bukan? Ada di kota Filipi. Panik. Gempa ada di Jakarta, kita pun panik gitu ya. Waduh, ada gempa. Terutama bagi kita yang tinggal di apartemen, apalagi yang semakin tinggi, semakin panik tentunya. Nah, itulah terjadi gempa, ada kepanikan di sana. Tetapi bukan kepanikan yang diceritakan di Alkitab. Fokus kepada Paulus dan Silas. Rantai yang membelenggu mereka itu lepas. Dan apa yang terjadi kalau itu lepas? Alkitab mengisahkan kepala penjara itu melihat situasi, dia terbangun, maksudnya dia terbangun, Alkitab mencatat demikian, melihat situasi seperti itu, panik betul ada gempa itu. Tetapi tanggung jawab dari kepala penjara adalah memastikan keadaan penjara dan juga narapidana itu aman. Tapi melihat itu lepas dan pintu terbuka, Alkitab juga menyebutkan seperti itu, gambaran atau bayangan dari kepala penjara adalah narapidana itu semua lepas, melarikan diri. Dia mencoba mengakhiri dirinya. Karena mungkin saja hukuman berat akan datang untuk kepala penjara. Bisa saja itu hukuman mati juga. Daripada dihukum mati, lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Tapi melihat hal itu, Paulus dan Silas berkata kepada kepala penjara itu, jangan celakakan dirimu. Kami semua di sini. Wow, luar biasa ya. Harusnya ada kesempatan para narapidana untuk melarikan diri. Dan salah satu yang dirindukan oleh para narapidana itu kebebasan. Kapan mereka bisa lepas? Dan gempa yang dahsyat itu adalah cara melarikan diri yang paling sempurna. Mereka bebas, pintu terbuka, dan mereka bisa melarikan diri, sementara orang-orang di luar juga bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana memperhatikan mereka? Gak mungkin. Ini cara melarikan diri yang paling sempurna menurut saya. Karena ada kekacauan di luar. Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Paulus dan Silas tidak memakai kesempatan untuk melarikan diri. Dan agaknya seluruh narapidana juga tidak beranjak keluar dari penjara. Mereka tetap ada di penjara. Aneh memang. Bisa lari. Mungkin resikonya kalau ketangkap juga bisa dihukum berat lagi. Tapi dengan tidak adanya yang melarikan diri, itu sesuatu keanehan yang luar biasa. Lalu pertanyaannya,
Apa yang membuat mereka tidak melarikan diri? Nah, perhatikan slide ini. Bukan apa yang menghentikan mereka, tetapi siapa yang menghentikan mereka? Kok tidak keluar dari penjara? Mungkin kita sepakat ya. Siapa yang menghentikan mereka? Paulus dan Silas. Memang Paulus dan Silas tidak mengatakan secara langsung, kita nggak boleh keluar. Tidak. Lalu bagaimana Paulus dan Silas itu menghentikan mereka? Saya melihat konstruksi dari cerita ini. Sesuatu yang aneh terjadi. Di penjara kok berdoa dan memuji Tuhan. Sesuatu yang tidak biasa. Dan ketika pasung itu lepas, belenggu itu lepas, dan penjara itu terbuka, Paulus dan Silas ada di tempat, tidak melarikan diri. Dan itulah yang membuat narapidana itu tidak melarikan diri. Kalau Paulus dan Silas itu pergi keluar, melarikan diri, kemungkinan besar para narapidana juga tidak melarikan diri. Jadi, dengan tinggalnya Paulus dan Silas tetap di penjara itu, membuat narapidana yang lain juga tetap di penjara. Siapa yang menghentikan mereka? Iya, Paulus dan Silas. Karena mereka tidak melarikan diri. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Paulus dan Silas ini orang yang berbeda. Mereka dihukum, bukan kesalahan mereka, tetapi kuasa supranatural yang diizinkan Tuhan bagi mereka bekerja dan mengusir roh tenung itu yang membuat dia berbeda. Sekalipun mereka ada di penjara, tetapi sesungguhnya mereka ada di dunia yang lain. Hidup atau ada keberadaannya di penjara, tetapi mereka sedang ada di dunia yang lain. Dan itulah hidup yang dijalani oleh Rasul Paulus dan Silas. Hidup di dunia yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, KTP kita disebut seperti itu. Apakah kita masih hidup di dunia yang sama dengan dunia ini? Atau kita hidup di dunia yang berbeda, meskipun di tempat yang sama? Itu menjadi tantangan bagi setiap kita. Jika kita hidup di tempat yang sama dan dunia yang sama, bagaimana dengan kekristenan kita? Kita enggak berbeda dengan mereka. Dan kita perlu pahami di dalam konsep kekudusan. Kekudusan adalah Allah memisahkan kita. Allah mengkhususkan kita. Jadi kalau kita hubungkan dengan konsep kekudusan, sebetulnya hidup di dunia yang berbeda ini adalah konsep kekudusan yang harus kita jalani sebagai orang-orang Kristen. Tuhan sudah menguduskan kita. Dan mari kita hidup di dunia yang berbeda. Bukan hidup yang menurut dunia, tetapi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus tepatnya. Surat Paulus dalam surat Filipi, ini kan ini terjadi di Filipi ya. Filipi 1:20 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan mari kita hidup berbeda dengan dunia ini. Karena kewargaan kita adalah kewargaan surga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mencoba merenungkan bagian firman Tuhan ini. Apakah kita sudah hidup di dunia berbeda? Ketika Bapak Ibu berjemaat di gereja, apakah merasakan pendeta Bapak Ibu itu atau hamba Tuhan yang di gereja Bapak Ibu itu di dunia yang sama dengan dunia atau dunia yang berbeda?
kalau sama saja kita menjadi perkumpulan orang-orang yang sedang beribadah, tetapi bukan perkumpulan orang Kristen. Sama saja ketika kita menerapkan diri kita. Apakah kita ini hidup dunia yang berbeda? Apa menjadi keinginan dunia itu bukan keinginan Tuhan? Seringkali keinginan dunia bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Dan itulah seharusnya kita lakukan. Mari kita hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kewargaan kita adalah kewarganegaraan surga. Kita tidak hanya hidup melalui mata kita saja, tetapi kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Inilah cara hidup yang berbeda. Hidup di dunia yang berbeda. Apa yang dihargai dunia bukan selalu dihargai oleh Allah. Kita mungkin membaca dan melihat pertobatan dari para hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka punya titel yang banyak. Sampai dengan titel yang PhD. Tertinggi di dunia. Doktoral. Tapi mereka lepaskan semua itu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Hidup di dunia yang sama. Di tempat yang sama. Tetapi dunia dalam tanda petik yang berbeda. Itulah yang seharusnya kita jalani. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus dan Silas tidak pergi? Dan mengapa kepala penjara itu melihat Paulus dan Silas? Kemudian dia mempertanyakan pertanyaan yang aneh. Melihat apa yang terjadi itu. Kepala penjara itu mengaitkan keselamatan jasmania dengan keselamatan rohania. Ini bahasa saya gitu. Keselamatan jasmania dan keselamatan rohania. Bagaimana dia bisa dibebaskan dari hukuman Allah? Ini menarik bukan? Sekali lagi kemungkinan yang sangat besar adalah kepala penjara itu tersentuh atau takjub dengan Paulus dan Silas. Kepala penjara itu tidak tiba-tiba saja mengerti Paulus dan Silas seperti itu. Tapi kemungkinan besar dia sudah memperhatikan. Ini narapidana yang aneh. Kalau dia sebelum masuk penjara pun pasti berhubungan dengan kepala penjara atau minimal tahu informasinya. Dan ketika ada di dalam penjara, kepala penjara pun juga mengerti atau diinformasikannya ada narapidana yang aneh. Kok berdoa dan memuji Tuhan. Jadi sebetulnya kepala penjara ini tersentuh dengan Paulus dan Silas. Jauh sebelum Paulus dan Silas itu berkata-kata pada mereka. Pertanyaannya aneh, tetapi menjadi tidak aneh. Karena kepala penjara itu betul-betul memperhatikan. Dan disinilah kita melihat satu hubungan yang menarik. Bagaimana kekudusan hidup di dunia yang berbeda itu benar-benar berkuasa dan menarik. Silahkan lihat slide yang seperti ini sekalian. Berikutnya. Orang bisa berdebat dengan keyakinan kita. Tetapi orang tidak dapat berdebat dengan perubahan hidup kita. Bukankah seringkali kita terjebak pada pemahaman seperti ini? Kita menginjili orang. Kita membantu orang. Kita mengasihi orang. Bahkan kita berdebat dengan orang dengan keyakinan kita. Tapi seringkali itu juga tidak membawa orang kepada Kristus.
Tetapi kalau kita melayani orang lain, kita melakukan yang terbaik bagi orang lain, dan kita sendiri ada perubahan hidup, maka tidak ada perdebatan di sana. Orang mengerti siapa ada dalam kita, siapa yang memiliki hidup kita. Jadi perubahan hidup inilah sesuatu yang esensi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami perubahan hidup, udah tidak ada lagi perdebatan. Bukan hanya kita mengerti atau mengenal tentang Tuhan dan kita ceritakan bagaimana Tuhan menjadi juru selamat bagi kita. Mungkin nggak perlu banyak kata seperti itu. Kalau ada perubahan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Perubahan hidup inilah yang menjadi bukti Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita berkeluarga, saya sebagai suami tidak bisa menunjukkan perubahan hidup sebagai suami. Saya perlu membuktikan diri. Bagaimana Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan mari kita sama-sama buktikan perubahan hidup kita. Buktikan Tuhan ada dalam kita. Juga sebagai istri. Apakah ada perubahan? Atau kita sama dengan dunia? Begitu juga dengan anak-anak. Kita sebagai anak-anak. Apakah ada perubahan hidup yang nyata di dalam hidup kita? Jika tidak ada, pertanyakan hal itu. Pertanyakan, adakah Tuhan di dalam diri kita? Jika tidak ada perubahan hidup dalam diri kita. Mungkin orang seringkali berkata, oh kita marah-marah. Marah itu tidak selalu membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Emang kita bisa marah gitu kan. Tetapi kalau orang melihat dengan kita marah, dan Tuhan tidak ada dalamnya, sekaranglah waktunya kita menjadi milik Tuhan. Buktikan perubahan hidup kita. Dan buktikan Tuhan ada di dalam kita. Sebagai orang-orang Mennonite, bukankah kita secara fokus mendalami Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7? Dan salah satu ayat di dalam Matius pasal 5 begitu sangat baik. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Perhatikan, melihat perbuatanmu yang baik. Ada perubahan hidup di sana, bukan hanya berbuat baik semata tanpa ada perubahan hidup. Kita bisa berbuat baik tanpa perubahan hidup. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan hidup kita lebih dahulu. Dan perbuatan baik itu adalah mengikuti daripada perubahan hidup kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan ini. Kalau kita bisa mengalami perubahan hidup. Maka hidup kita yang sebenarnya adalah alat yang begitu luar biasa untuk membawa orang kepadanya. Perhatikan hal ini sungguh-sungguh harus kita pahami. Kalau kita mengalami perubahan hidup, hidup kita itu adalah alat yang begitu luar biasa untuk membawa orang kepadanya. Kita tidak perlu memformulasikan yang begitu detail bagaimana kita menginjili. Tapi kita bawa diri kita. Dan Allah akan memakai diri kita sebagai alat yang begitu luar biasa. Untuk membawa orang kepada Kristus.
Ada banyak inspirasi di sana. Kita harus hormat, kagum. Salah satunya yang dilakukan oleh Mother Teresa, Ibu Teresa di India. Dia seorang kepala sekolah. Dia tinggalkan posisi dirinya, melayani di India, memperhatikan orang-orang di sana. Tanpa berkata apapun juga, orang akan tahu bagaimana perubahan hidup dari Ibu Teresa ini. Kabarnya pakaiannya cuma 2. Satu dipakai, satu dicuci. Perubahan hidup yang nyata, bukan? Nah, hal seperti itulah yang menjadikan diri kita, hidup kita sebenarnya, alat yang begitu luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Memakai dirinya sebagai alat Tuhan yang luar biasa untuk membawa orang-orang itu kepadanya. Tanpa kata-kata, tetapi dipakai Tuhan. Sehingga tidak aneh ketika kepala penjara mempertanyakan pertanyaan yang aneh. Kenapa menghubungkan keselamatan jasmaniah dan keselamatan rohani? Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya perlu mengingatkan ini bukan khotbah motivasi, bukan. Ini khotbah Alkitabiah. Kalau kita sadar bahwasanya hidup kita adalah alat yang begitu luar biasa untuk membawa orang kepadanya, saya perlu mengatakan yang lebih serius lagi dan perlu kita perhatikan. Hati-hati. Hidup kita dapat menjadi alat yang begitu luar biasa di tangan iblis untuk membawa orang-orang kepada iblis. Kalau kita jadi orang yang munafik, perhatikan, kalau kita menjadi orang yang munafik, kalau hidup kita tidak berubah, hidup kita masih sama dengan dunia, hidup kita adalah hidup orang menjadi orang munafik. Katanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita melakukan perbuatan dunia. Dan kita sadar. Kita perlu ingat, saya perlu mengingatkan kita semua. Hidup kita itu jadi pakai iblis untuk membawa orang kepada iblis. Karena kemunafikan hidup kita. Betapa seriusnya perubahan hidup di dalam diri kita. Kalau kita mau benar-benar hidup sebagai murid atau anak daripada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, perubahan hidup itu harus terjadi dalam diri kita. Transformasi yang jelas. Apapun yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, seharusnya menunjukkan perubahan hidup kita. Apa yang menjadi hasrat kita adalah hasrat Tuhan. Mungkin kita berkata pagi hari ini kita diberitakan pada satu yang keras, firman Tuhan yang keras. Yaitulah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berkata pada kita, firman-Ku itu lembut-lembut dan enak-enak saja, tidak. Firman Tuhan juga berisi didikan supaya kita mengerti. Kalau kita keliru, kita sedang dididik untuk kembali kepada Tuhan. Kita mengharapkan gereja ini bertambah jiwanya, bertambah orang-orangnya. Tapi mari kita coba selidiki. Kalau ada orang yang baru datang ke rumah Tuhan, dan kemudian dia melihat orang munafik yang ada di gereja, apakah dia akan tetap bertahan? Atau dia lari dari gereja? Kalau dia memang anak Tuhan, dia ada perubahan hidup itu, dia akan terus bertahan. Tetapi kalau sekedar dia hanya datang ke gereja sebelum dia mengalami perubahan hidup, barangkali si orang itu
akan menjadi milik iblis juga. Karena melihat kemunafikan yang terjadi di gereja kita. Di gereja, bukan gereja kita, terjadi di gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, satu tantangan bagi kita semua. Maukah kita mengalami perubahan hidup? Kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, kita sedang dituntun oleh iblis. Kita tidak bisa memilih antara Allah dan iblis. Tidak. Kalau kita jadi anak Tuhan, perubahan hidup itu harus ada. Kalau tidak ada perubahan hidup, kita mengikuti iblis. Nah, hal-hal yang alamiah yang seperti inilah perubahan hidup yang ada dalam diri Paulus dan Silas yang membawa kepala penjara ini untuk memutuskan mereka dibaptis beserta dengan keluarganya. Tadi dicatat di Alkitab kita. Kepala penjara dan seluruh keluarganya menyediakan diri dibaptis. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena ada kesaksian yang alamiah dari Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Lalu koneksinya dengan tema kita itu apa? Tuhan punya rencana yang lebih baik. Sangat mungkin ya. Paulus dan Silas itu kan melayani Tuhan waktu itu di Filipi. Pelayanannya luar biasa. Lydia seorang perempuan, dia bertobat dan keluarganya semua juga bertobat. Diharapkannya seperti itulah pelayanannya, datang kemudian diinjili, diberitakan tentang firman Tuhan dan mereka mengikut Tuhan. Itu rencananya, sangat mungkin seperti itu. Tetapi kenapa mereka harus mengalami ditangkap, didera, dipukuli, mungkin juga dilempar batu, pokoknya diajar aja deh. Dan bahkan sampai masuk penjara. Mereka punya rencana yang baik untuk mewartakan Injil Tuhan. Tetapi di dalam hal ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kadang-kadang kita bingung terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Hidup kita dapat berubah dalam sekejap. Dan hidup kita dapat berubah secara bertahap. Tapi kadang sendiri kita bingung. Apalagi menghadapi situasi yang sulit seperti di seluruh dunia. Dunia pun juga sedang bingung bagaimana mengatasi pandemi ini. Ya kita bersyukur setidaknya langkah daripada Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mulai ditiru dunia. Tapi apakah ini satu-satunya cara yang tepat? Mungkin. Tapi belum ada formulasi yang tepat. Ya kita bingung kan? Bisa saja kita bingung terjadi dalam diri kita. Tetapi di dalam ketidakmengertian kita akan rencana Tuhan, kita harus memahami Tuhan selalu punya rencana lebih baik pada diri kita. Paulus dan Silas mengerti. Mengapa Tuhan mengirim mereka ke penjara dan harus melewati deraan? Karena Tuhan punya rencana menyelamatkan kepala penjara dan keluarga. Untuk menyelamatkan kepala penjara, Yesus harus mengutus Paulus dan Silas ke penjara sebagai narapidana. Saya pikir ada cara yang lain. Tetapi sengaja Tuhan mengutus Paulus dan Silas ke penjara untuk membawa kepala penjara itu kepada Yesus.
Bukankah ini juga yang dilakukan Tuhan kepada kita? Untuk menyelamatkan kita, Tuhan datang dari surga ke dunia. Dengan kuasanya Tuhan bisa kok menyelamatkan kita dari surga. Tetapi betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan punya rencana yang lebih baik dari rencana kita. Maka Tuhan datang ke dunia. Dan inilah rencana Tuhan yang pasti lebih baik dari rencana kita. Dia harus mengalami cambukan, mengalami pukulan, dia harus diludahi, dia harus ditombak, dan dia harus disalib. Dia harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Oleh sebab itulah di dalam kehidupan kita tidak menawar-nawar lagi kepada Tuhan. Tetapi kita mengerti bahwasanya perubahan hidup yang mungkin membingungkan kita atau situasi yang berubah dalam sekejap yang mungkin membingungkan kita. Kita tidak lagi menawar-nawar Tuhan. Tapi kita yakini rencanamu iya dan amin. Tapi lakukan bagian kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai perubahan hidup itu. Sekali lagi seperti saya katakan di awal. Hidup kita berjalan natural. Dan Tuhan bisa pakai cara yang natural itu untuk membawa orang-orang kepada Tuhan dengan perubahan hidup. Tetapi di waktu-waktu tertentu, Tuhan juga bisa memakai yang supranatural yang Tuhan limpahkan, anugerahkan bagi kita untuk membawa orang kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, baik itu yang natural maupun supranatural, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik bagi setiap kita. Di slide yang terakhir, meskipun kita tidak mengerti, Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi setiap kita. Bila kita mengaminkan hal ini, maka kita juga mengaminkan cara Tuhan menyelamatkan kita. Dia harus datang ke dunia supaya kita berpindah dari neraka atau penghukuman itu kepada keselamatan yang kekal. Itu bukan hanya soal fisik kita yang dipindahkan, tetapi juga soal hati kita yang diperbarui, yang diubahkan oleh Tuhan. Milikilah hidup yang berubah dan pakailah diri kita menjadi tangan di Allah Tuhan. Hati-hati. Jangan menjadi orang munafik. Karena kita sesungguhnya sedang berjalan membawa orang kepada iblis. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Sekali lagi ini juga istimewa. Karena ini adalah kita merayakan hari perjamuan kudus sedunia. Bersama dengan orang-orang kudus di seluruh dunia. Kita merayakan perjamuan kudus ini. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon ampunannya, khususnya dalam firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita minta pada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah perubahan hidup itu
terjadi dalam diri kita. Jangan lagi mau kita dipakai menjadi alat iblis ketika kita menjadi orang-orang munafik. Ambil waktu sejenak dan berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Cukup berdoa di dalam hati. Dan tidak ada yang menyalakan mic di sini ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Setiap kali kami mengingat dan merayakan perjamuan kudus ini. Setiap kali itu pula kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau memakai dirimu sendiri untuk menjadi penebusan dari dosa kami semua. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami selalu diingatkan. Tetapi kami juga selalu didorong untuk memiliki perubahan hidup. Mampukan kami ya Tuhan, memakai diri kami sebagai alat kesaksian yang luar biasa di tangan-Mu, yang akan membawa perubahan-perubahan kepada dunia. Setiap doa yang kami naikkan, yang memohon ampun kepada Engkau ya Tuhan, dengarlah dan terimalah, sekaligus tuntunlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan untuk tubuhnya yang direlakan tercapik-capik menebus dosa kita. Mari kita makan roti ini. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Mari kita minum cawan ini dan mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang menjadi tebusan dari dosa kita. Mari kita minum. Sekali lagi kita akan berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan juga untuk perjamuan kudus pada saat ini, khususnya kami merayakan hari perjamuan kudus sedunia. Terima kasih, Engkau sungguh mengasihi kami. Tapi biarlah kami bukannya sekedar mengucapkan dengan kata-kata kami, Tuhan. Engkau yang mengubahkan kami dari orang berdosa menjadi orang benar. Kiranya hidup kami dimampukan menjadi orang yang benar yang sungguhnya, yang mengalami perubahan hidup. Rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kami, dan menjadikan kami orang-orang benar, dan melayakkan kami hidup bersama di dalam kekekalan dengan Tuhan di sorga. Terima kasih untuk rencana Tuhan yang besar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada keluarga Bapak Rudi Hartono yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilahkan Dr. Monik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena pagi ini kita boleh dikuatkan bahwa diingatkan bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Mari kita mau pulang dan kita mau melanjutkan hidup kita selama seminggu ini dengan iman percaya bahwa Bapa kita di surga menjaga kita senantiasa. Walau badai mengamuk, aku tak gentar. Awan menghitam, guru megar, aku tenang, aku senang karena aku percaya Bapakku di surga menjagaku. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah, gelombanglah pembawa mau, akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk, aku tak gentar. Awan menghitam, gurun menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Kepada Tuhan aku berserah, kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah, gelombanglah pembawa mau, akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk, aku tak gentar. Awan menghitam, gurun menggegar. katakan Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. badai mengamuk, aku tak gentar. Badai mengamuk, aku tak gentar. Awan menghitam, gurun menggetar. Aku senang, Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. katakan aku tenang. Aku tenang, aku senang,
yang menjagaku, Bapa yang akbar. Amin. Yang menjagaku Bapa yang akbar senantiasa. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, doa berkat akan dibawakan oleh Pak Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.